Halo, Assalamualaikum Bu Trinani. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Edi. Alhamdulillah. Gimana kabarnya Bu Trinani hari ini? Alhamdulillah sehat sekali, Pak. Oh iya, tadi Ibu ada WA saya tadi ya untuk supervisi kegiatan coaching Ibu dengan Pak Muzamil tadi ya. Kapan mau coachingnya sama Pak Muzamil, Bu? Iya, benar sekali, Pak. Soalnya ini tiba-tiba saja ditodong sama Pak Muzamil, Bu, ayo coaching gitu. Ini Oh kan gitu. juga baru di coaching, jadi agak gimana gitu. Bingung juga nanti mau memulai coachingnya bagaimana. Jadi saya butuh bantuan Pak Edi gitu untuk supervisi saya, Pak, mengembangkan kompetensi coaching, begitu ya. Oke, siap. Rencananya sih coachingnya masih besok. Oh gitu. Semoga Pak Edi waktunya longgar gitu ya, sekitar jam 9, Pak. Siap, insya Allah jam 9. Ya, insya Allah. Oke, nanti untuk ruangannya bisa di ruangan Pak Edi. Kalau di ruang guru nanti rame. Malu saya. Siap Bu, siap. Iya Bu. Untuk kegiatan coaching besok ini, Ibu itu ingin saya membantu Ibu untuk mengembangkan kompetensi yang mana sih Bu sebenarnya dari coaching ini? Untuk kompetensi inti coachingnya sih sebenarnya saya lebih ke ini kira-kira yang saya ajukan pertanyaannya itu apa berbobot atau tidak gitu loh, Pak. Oh, berbobot. Saya agak bingung kalau ngasih pertanyaan berbobot itu yang kayak apa gitu, masih bingung di sana saya. Oh gitu. Berarti Ibu masih agak bingung menentukan bagaimana sih pertanyaan yang berbobot itu. Uh, ada hal lain lagi yang perlu perlu saya amati lebih lah gitu nanti selain bagaimana mendapatkan pertanyaan yang berbobot tadi Bu? Ke alur tirtanya mungkin ya Pak ya, karena kan itu ini pedoman percakapan ketika di coaching ya. Mungkin ada hal-hal yang tidak sesuai gitu, monggo nanti juga disampaikan ke saya gitu. Oke, baik. Berarti ada dua hal sebenarnya Bu. Yang pertama tadi terkait inti coaching yaitu menuangkan pertanyaan berbobot. Yang kedua adalah tentang bagaimana alur ceritanya itu sendiri dapat berjalan sesuai dengan alurnya dengan baik. Baik, Ibu. Untuk saat ini bagaimana sih Ibu menilai kemampuan Ibu dalam masalah yang Ibu sampaikan tadi, yaitu menyampaikan pertanyaan berbobot, kemudian memahami dan menjalani alur cerita ketika praktek coaching itu saat ini Ibu tuh penilaian Ibu sendiri itu seperti apa sih? Kalau menurut saya masih kurang sih Pak. Jadi kalau misalnya ketika di coaching itu, kalau di alur tirtanya itu saya harus punya pegangan dulu. Tirtanya itu seperti apa sih gitu ya. Kemudian membuat pertanyaan-pertanyaan yang sekiranya berbobot. Jadi kalau misalnya tidak ada panduan saya tidak bisa Pak. Oh gitu. Nah gitu kalau misalnya nanti ada hal-hal yang di luar yang di luar pemahaman saya ketika sesi coaching itu saya mesti bingung Pak. Iya betul. Berarti Ibu ini tadi memerlukan panduan untuk bisa menyampaikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot, kemudian juga bagaimana meningkatkan tadi ya proses alur tirtanya itu sendiri. Terus gini Bu, nanti sebelum coaching itu Ibu laksanakan, apa sih harapan Ibu dari observasi yang akan kita lakukan bersama nanti dengan Pak Muzamil Bu? Jadi dari observasinya itu harapan saya sih saya mengetahui kelemahan saya di mana gitu. Nanti yang harus bisa tingkatkan, kemudian apa yang sudah baik gitu dan harus saya pertahankan dan saya tingkatkan lagi. Soalnya kalau kita tidak ada orang yang mendampingi atau mengobservasi kan mengiranya sudah bagus gitu Pak biasanya. Kalau hanya coach sama coachnya gitu kan tidak bisa menilai
apa namanya, mendapatkan masukan dari orang lain. Kemudian kalau toh tanya ke coachingnya, maksudnya coachingnya biasanya jawabnya oh sudah bagus Bu gitu. Jadi perlu orang yang netral untuk menilai kegiatan coaching. Itu menurut saya Pak. Oke Bu, jadi mudah-mudahan Ibu ya nanti apa yang Ibu harapkan setelah selesai observasi ini saya bisa membantu Ibu untuk Ibu mendapatkan solusi sendiri dari hal-hal yang menjadi masalah bagi Ibu itu nanti pada saat proses coaching itu nanti terjadi. Oke, Ibu, kita lihatlah nanti Bu ya waktu kita observasi dulu nanti pada waktu pelaksanaan coaching. Oke, mungkin nanti saya tunggu Bu di ruangan saya nanti untuk pelaksanaan coachingnya. Dengan senang hati Bu, saya akan membantu Ibu dalam proses coaching. Terima kasih Bu, selamat berjumpa nanti. Mungkin kita cukupkan hari ini. Kita jumpa di waktu pelaksanaan coaching. Ya, Ya, Bu. terima kasih Pak Edi sudah berkenan membantu saya. Sama-sama Bu. Ya. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Selamat pagi Pak Muzamil. Salam Bu Tinani, selamat pagi juga nih Bu. Oke. Bagaimana keadaannya? Kok terlihat suaranya agak pilek-pilek begitu Kak Pak? Ya kalau kabar baik nih Bu. Cuman saya kepikiran nih sampai terbawa batuk-batuk itu segala Bu. Ada masalah sedikit nih Bu saya yang ingin saya mungkin ini bisa berbagi Pak. Oh ya. Supaya meringankan hati Pak Edi, hati Pak Muzamil, kemudian juga hilang batuknya. Ya. Semoga dengan hati yang ringan tadi batuknya hilang. Monggo Pak, boleh berbagi dengan saya Pak. Ini Bu, kita ini kan lagi gencar-gencarnya implementasi kurikulum merdeka nih Bu. Namun saya ini agak kesulitan Ibu dalam menerapkan yang namanya pembelajaran berdiferensiasi nih di kelas nih Bu. Ini mungkin Bu Tinani bisa membantu saya nih dalam menjalankan proses pembelajaran yang berdiferensiasi nih Bu. Mohon bantuan Ibu nih. Oh begitu. Jadi yang menyebabkan Pak Muzamil jadi sakit itu bagaimana menerapkan pembelajaran berdiferensiasi? Gitu ya? Iya, Bu, kepikiran saya. Oke. Kalau menurut Pak Muzamil sendiri itu sepemahaman Bapak gitu ya, kalau pembelajaran berdiferensiasi itu yang seperti apa Pak? Kalau yang sempat saya pelajari ini Bu, sempat saya baca-baca nih, pembelajaran berdiferensiasi ini kan bagaimana kita melaksanakan pembelajaran ini memenuhi kebutuhan anak sesuai dengan potensi yang mereka miliki, sesuai dengan kondisi mereka masing-masing, sesuai dengan mungkin keinginan belajarnya seperti apa, maka guru itu pun harus memenuhi keinginan murid. Saya nih sampai bingung nih Bu, kalau keinginan murid ini macam-macam nih, yang satu ini pengen gini, yang lain pengen gini, yang lain lagi pengen gini. Ini saya sebagai guru harus gimana nih Bu ya, seperti itu. Jadinya bingung gitu ya Pak ya? Bingung. Keinginan muridnya banyak gitu, kemudian di kelasnya banyak gitu ya, masa harus dipenuhi satu-satu gitu. Mungkin itu yang menjadi salah satu permasalahan yang dialami oleh Pak Muzamil begitu ya Pak ya? Nah, idealnya kalau menurut Pak Muzamil sendiri untuk bisa melakukan pembelajaran yang berdiferensiasi versi Pak Muzamil itu seperti apa Pak?
Kalau menurut saya nih Bu ya, karena siswa saya ini ada yang mereka ingin belajarnya itu pakai video-video gitu ya, ada tampilan video-video gitu loh Bu ya. Terus ada yang mereka ingin apa namanya, ingin sekedar baca-baca buku paket begitu Bang. Ada yang ingin belajarnya di luar kelas begitu Ibu ya. Jadi menurut saya nih Bu, saya ingin proses pembelajaran itu saya ingin membuat menayangkan video kepada anak-anak begitu. Terus saya juga ingin mengajak anak-anak itu bisa belajar di luar kelas sehingga mereka tidak merasa bosan belajar di dalam kelas terus begitu Bu. Iya, jadi kalau menurut Pak Muzamil sendiri idealnya itu ketika pembelajaran dengan menerapkan berdiferensiasi itu murid-murid Pak Muzamil kan ada yang suka nonton video ini ya, kemudian ada yang suka baca dan ada yang suka belajar di luar kelas. Nah, inginnya yang dilakukan Pak Muzamil juga memberikan pembelajaran dengan video dan selain di dalam kelas itu juga bisa dilakukan di luar kelas. Ya, inginnya gitu ya. Nah, kira-kira Pak, kalau misalnya menerapkan seperti itu pembelajarannya, akan berhasil tidak kalau menurut Pak Muzamil itu pembelajaran berdiferensiasinya? Menurut keyakinan saya, meskipun tidak benar 100% Ibu, karena menurut keyakinan saya dengan saya sebagai guru memenuhi keinginan murid, mereka ingin menonton video, kita sediakan video atau kita suruh mereka bawa melihat YouTube di HP-nya masing-masing, dan juga sekali-sekali di sela-sela waktu yang lain kita ajak mereka untuk bisa belajar di luar kelas. Saya kira saya sudah memenuhi kebutuhan mereka nih Bu, gitu. Ya, baik. Jadi dengan memenuhi kebutuhan mereka, keyakinan Pak Muzamil bahwa apa yang disampaikan Pak Muzamil itu bisa berhasil gitu ya kepada anak-anak gitu ya. Mungkin bisa meningkatkan kemampuan anak-anak gitu karena anak-anak belajar dengan cara yang disukai. Mungkin itu ya Pak ya. Iya. Kalau misalnya Pak Muzamil mau menerapkan hal-hal yang seperti itu, nah apa saja yang bisa atau perlu disiapkan oleh Pak Muzamil? Pastinya kalau saya ingin melaksanakan itu, pastinya saya harus pertama nih Bu, saya harus menyediakan video beserta perangkat laptop dan LCD proyektor gitu Bu ya. Paling tidak kalau nanti itu perangkat itu tidak terpenuhi karena perangkat itu kan terbatas di sekolah kami Bu, takut terpakai oleh teman-teman yang lain. Paling tidak saya harus ada link video yang bisa diputar oleh anak-anak di HP mereka masing-masing Bu. Itu Bu, untuk kebutuhan anak-anak yang suka lihat materi-materi di video. Sedangkan yang suka membaca mungkin saya juga akan mencarikan materi untuk mereka untuk bisa mencari di Google itu Pak Ibu ya, tentang materi ini. Silakan cari di Google sehingga mereka bisa mencari sendiri. Nah, setelah itu nanti saya akan setelah 2 kegiatan ini selesai, mereka nanti akan saya ajak belajar di ruang kelas ya, di luar kelas gitu Ibu ya. Biasanya anak-anak ini sukanya di bawah pohon yang rindang Bu. Nah, kebetulan di sekolah kami ini ada pohon yang rindang begitu di depan kelas yang lain, tapi insya Allah
tidak akan mengganggu dan terganggu oleh kelas yang lain itu, Bu. Karena memang jaraknya agak berjauhan dan tidak mungkin untuk saling mengganggu antara satu dengan yang lain. Nah, rencana saya nih Bu, ketika nanti mereka saya bawa ke luar kelas itu, kita lesehan gitu Ibu ya. Nah, kita coba nanti kita diskusikan kira-kira apa sih yang mereka dapat dari menonton tayangan video, membaca tentang materi yang sudah saya tentukan tadi, Bu. Kira-kira begitu. Suaranya, mohon maaf belum terdengar nih, Bu. Suaranya belum terdengar nih, Bu. Ya, sekarang sudah terdengar ya, Pak? Sudah, Bu. Oke. Apa namanya? Yang saya catat itu ada 3 hal yang akan Pak Muzamil siapkan gitu ya untuk melakukan sebuah pembelajaran berdiferensiasi untuk memfasilitasi anak-anak yang suka nonton video, akan disiapkan video atau LCD proyektor begitu. Kalaupun itu tidak ada karena sarananya terbatas, maka Pak Muzamil akan menyiapkan link video yang bisa diputar di HP-nya anak-anak. Kemudian untuk yang suka membaca akan dicarikan materi yang ada di Google oleh Pak Muzamil, atau bisa juga dengan membaca buku paketnya gitu ya Pak ya, anak-anak ya. Kemudian selain di dalam kelas itu akan dilakukan pembelajaran di luar kelas di bawah pohon yang rindang gitu ya, biar anak-anak juga tidak merasa ini mungkin ya Pak, kalau di dalam kelas itu bisa jadi pas suhu sekarang panas gitu kan anak-anak kepanasan gitu ya, kalau di bawah pohon rindang mungkin agak sejuk kena angin sepoi-sepoi gitu. Itu ini benar ya Pak ya, apa yang saya garis bawahi tadi bahwa itu adalah rencana yang akan dilakukan Pak Muzamil untuk menerapkan pembelajaran berdiferensiasi. Nah, hal-hal apa yang sekiranya itu atau siapa saja yang diperlukan untuk mendukung apa yang akan ini Pak Muzamil lakukan untuk melaksanakan pembelajaran ini Pak? Siapa yang bisa membantu Pak Muzamil? Oh ya, tentunya saya tidak bisa melaksanakan itu semua sendirian, Bu. Tentunya saya butuh bantuan dari teman-teman tim IT begitu Ibu ya. Nah, tim IT yang biasa mereka menangani perangkat-perangkat laptop, LCD proyektor dan pengeras suara yang menjadi satu kesatuan itu, Bu. Ini kan ada petugas khusus nih kalau di sekolah kami. Sehingga saya harus minta tolong koordinasi dengan mereka. Terus yang kedua saya juga minta bantuan kepada karyawan sekolah ini, Bu, pada teman-teman pesuruh untuk bisa membersihkan terlebih dahulu tempat yang akan kita tempati yang di bawah pohon itu. Nah, biasanya di bawah pohon itu kan sering ditempati anak-anak ini waktu istirahat untuk tempat makan, tempat minum, ya sehingga dikhawatirkan tempat itu kotor, sehingga takut anak-anak juga tidak mau juga nih, enggan juga menempati tempat itu meskipun mereka ingin belajar sebenarnya. Saya kira itu dua pihak itu yang saya saya perlu koordinasi dengan mereka. Ya, tentunya saya juga harus lapor kepada kepala sekolah biar beliau tidak kaget dong. Kok belajarnya di luar kelas nih, di bawah pohon gitu. Seperti itu, Bu, kira-kira. Oke, terima kasih Pak Muzamil. Jadi ada 3 orang gitu ya yang berperan untuk mendukung ini pembelajaran berdiferensiasi nanti akan dilakukan oleh Pak Muzamil begitu ya. Ada pihak IT sekolah, kemudian petugas kebersihan mungkin ya yang bisa membantu untuk membersihkan itu, dan sebelumnya Pak Muzamil akan izin kepala sekolah dulu. Nah,
rencananya nih kapan Pak Muzamil akan mulai melakukan pembelajaran yang berdiferensiasi Pak? Insya Allah ini dalam rentangan minggu depan nih Bu. Minggu depan insya Allah di kalau jadwalnya nih saya hari Rabu Bu, hari Rabu tanggal 16. Nanti saya selama 2 hari ke depan saya mempersiapkan itu sehingga semoga hari Rabunya tanggal 16-nya saya bisa melaksanakan itu Bu. Mohon doanya untuk bisa melaksanakan proses pembelajaran dengan diferensiasi dengan baik nih Bu. Oke, baik. Ini mulai minggu depan hari Rabu begitu ya. Nah, Ya. mungkin dari bincang-bincang ini kita gitu apa yang akan rule-nya nih Pak, rule-nya, langkah-langkahnya sebelum Pak Muzamil Rebu itu mau melakukan berdiferensiasi itu jadi apa nih yang bisa Pak Muzamil simpulkan untuk kegiatan kita pada hari ini? Yang pertama tentunya saya harus menyusun rangka pembelajaran Ibu ya, sebagai langkah-langkah yang akan saya lakukan. Saya tulis dulu di perangkat pembelajaran sehingga itu kan sebagai pedoman saya untuk melaksanakan proses pembelajaran itu. Yang kedua, saya coba mencari-cari link-link video yang bisa saya gunakan untuk bisa tampilkan untuk anak-anak bisa nonton di HP-nya masing-masing. Juga saya nanti saya lihat-lihat di perpustakaan buku-buku yang bisa dipakai oleh anak-anak itu. Sekaligus segala perangkat yang diperlukan. Setelah itu baru saya nanti akan koordinasi dengan orang-orang yang saya sebutkan tadi. Itu kira-kira. Dan yang terakhir saya akan menyampaikan kepada anak-anak bahwa di hari Rabu semuanya bawa HP nih untuk mendukung proses pembelajaran agar pembelajaran berdiferensiasi bisa berjalan dengan baik nih Bu. Kira-kira itu Bu yang rencana saya yang harus saya lakukan. Terima kasih Pak Muzamil. Jadi langkah-langkah apa yang akan dilakukan untuk melakukan sebuah pembelajaran berdiferensiasi yang membingungkan menurut Pak Muzamil di awal itu sudah jelas begitu ya Pak ya, dari apa yang sudah Bapak simpulkan sendiri tadi. Nah, kira-kira saya bisa ngobrol lagi kapan dengan Pak Muzamil untuk mengetahui apa yang sudah Bapak lakukan atau tingkat keberhasilannya atau mungkin refleksi ini Pak Muzamil setelah melakukan pembelajaran berdiferensiasi Pak? Mungkin karena ini hari Rabu sananya mungkin hari Jumat atau Sabtu saya bisa menghubungi lagi nih untuk saya melaporkan atau menyampaikan refleksi pelaksanaan pembelajaran yang sudah saya lakukan Ibu. Oke, baik Pak. Hari Sabtu kita ketemu lagi ya. Semoga apa yang sudah Bapak rencanakan, apa yang sudah Bapak susun itu bisa berjalan dengan baik dan akhirnya Pak Muzamil bisa menerapkan nih pembelajaran berdiferensiasi di kelasnya gimana. Gitu. Semoga tidak menjadi beban pikiran Bapak lagi dan Bapak bisa kembali sehat seperti sedia kala. Gitu ya Pak. Terima kasih Bu Tinani. Oke, terima kasih kembali. Kalau begitu kita sudahi sesi bincang-bincangnya. Oke, terima kasih Pak Muzamil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Oke, selamat datang Bu. Selamat hari ini sudah selesai juga akhirnya coaching Pak. Alhamdulillah sesi coachingnya terlatih. Iya. Bagaimana perasaan Ibu tadi ketika sudah menyelesaikan coaching tadi, gimana Bu? Yang pasti sih ada perbedaan perasaan. Di awal coaching itu saya tegang gitu ya. Bisa melakukan proses ini dengan baik tidak gitu ya. Nah, setelah sesinya berjalan, oh ternyata sudah mulai terkurangi itu rasa tegangnya. Jadi, alhamdulillah sudah selesai. Terima kasih. Alhamdulillah juga sudah bisa membantu
apa namanya Pak Muzamil gitu, Hmm. menguraikan apa yang jadi permasalahannya dengan solusi beliau sendiri. Itu sih Pak. Alhamdulillah Bu ya. Eh, Tadi setelah proses terjadi itu, gimana nih Bu? Bagaimana Ibu menilai sendiri performa Ibu tadi dalam melaksanakan coaching tadi Bu? Performa saya alhamdulillah sih kalau saya rasa baik-baik saja. Ya, cuman ya itu tadi awalnya masih tegang gitu Pak. Ya, terus berusaha untuk bisa maksimal supaya bisa menjalani proses coachingnya dengan baik. Gitu. Saya berusaha mengikuti panduan yang ada. Pak. Mungkin ada yang terlewat, saya juga tidak tahu. Kalau menurut saya sih sudah sesuai. Monggo nanti bisa ditambahkan dari hasil observasi Pak Edi. Baik. Tadi Ibu katakan tadi ya agak tegang gitu ya, dan harus melihat panduan yang ada gitu Bu ya. Nggak apa-apa Bu, memang kita belajar hal-hal seperti itu, dan saya lihat tadi juga sudah mantap luar biasa sebenarnya itu tadi ya. Jadi apa sih dari penilaian Ibu tadi, apa sih yang membuat Ibu agak tegang, kemudian harus membawa panduan gitu kan. Ini apa yang membuat Ibu ini bisa demikian gitu? Coaching pertama ini Pak, Oh, iya. jadi saya tegang dan harus bawa panduan supaya bisa lancar sesuai dengan pemahaman coaching yang sudah saya pelajari sebelumnya begitu Pak. Oke. Tapi sepanjang apa yang saya amati tadi, apa yang sudah Ibu Trinani lakukan pada saat coaching dengan Pak Ahmad Muzamil tadi, eee, secara alur ceritanya tadi sudah bagus Bu ya, sudah bagus. Dari Ibu menggali tujuannya, yaitu kemudian identifikasi, kemudian rencana dan tanggung jawabnya itu sudah terlihat sebenarnya di situ. Eee, tapi bolehkah saya menyampaikan hasil pengamatan saya mungkin Bu ya? Oke, boleh sekali Pak. Makanya ketika sesi coaching saya minta bantuan Pak Edi, Pak, tolong dicek gitu. Saya kan pinginnya bisa mempunyai kompetensi coaching lebih banyak lagi. Ini kan pengalaman pertama. Nanti kalau ini kan saya bersedia tuh melakukan coaching dengan teman-teman yang lain. Monggo Pak. Begini Bu, tadi sewaktu Ibu bertanya dengan Pak Muzamil terkait tentang pembelajaran berdiferensiasi tadi, secara pertanyaan, secara alur itu sebenarnya tidak masalah, ya tidak masalah. Mungkin yang perlu dikembangkan lebih lanjut adalah Ibu memberikan ruang jeda, ya, ruang jeda bagi Pak Muzamil untuk berpikir, sehingga Pak Muzamil tidak merasa untuk diberondong gitulah dengan pertanyaan-pertanyaan yang Ibu sampaikan itu. Jadi bagaimana Ibu mengomentari apa yang saya sampaikan ini Bu? Apakah sudah sesuai atau tidak sesuai dengan yang Ibu rasakan saat ini Bu? Ya terima kasih sekali. Saya merasa sih Pak, jadi kalau menurut saya tuh memberi umpan balik itu harus langsung gitu ya. Jadi setelah Pak Muzamil tadi ngomong gitu, saya harus segera mungkin ke bawah tegang tadi itu Pak. Nggih, terima kasih banyak Pak. Saya akan belajar untuk mencari ruang ya. Nggih, untuk memberikan ruang gitu ya untuk coaching supaya bisa memikirkan langkah selanjutnya apa gitu untuk mengatasi masalahnya. Mungkin begitu ya Pak Edi ya? Oke, baik Bu. Oke. Selanjutnya Ibu, gimana nih rencana ke depannya jika ada teman-teman Ibu nih yang minta coaching lagi? Mungkin Pak Muzamil tadi sudah menemukan solusi ya Bu ya. Mungkin nanti ada teman-teman yang lain juga ingin di-coaching misalkan. Jadi rencana Ibu berikutnya apa untuk lebih meningkatkan lagi dari yang sudah Ibu lakukan pada hari ini Bu? Baik, mungkin
karena yang menjadi catatan yang perlu dikembangkan adalah memberikan waktu untuk koji gitu. Mungkin saya ini Pak lebih apa ya namanya ya? Ya alurnya dibuat lebih lambat aja supaya ruang jedanya untuk koji lebih banyak. Mungkin begitu. Atau Pak Edi ada saran untuk saya, Pak? Itu saya rasa sudah apa yang Ibu sampaikan sudah mencukupi dari apa yang dari saya. Saya cuma menggali apa yang solusi apa yang bisa Ibu dapatkan dari sini. Oke Ibu, kemudian Ibu untuk meningkatkan performa Ibu tadi kira-kira siapa yang kemungkinan bisa membantu Ibu untuk ya meningkatkan skill lah dalam coaching tadi. Mungkin kalau menjadi latihan ya, mungkin saya lebih ke anak-anak saja. Oh, kan. Sebelum ke Bapak Ibu guru nih. Jadi menawarkan diri lah. Siapa yang mau curhat gitu. Kata-katanya gitu. Siapa yang mau curhat gitu. Saya tawarkan ke anak-anak dulu. Kan biasanya kalau anak-anak mau cerita ke guru BK-nya itu keder duluan karena guru BK itu sudah mesti begitu. Gambarannya apa ya, gitu, anak nakal gitu ya. Begitu ya. Jadi mungkin ketika di kelas saya tawarkan itu ke anak-anak dulu. Siapa yang sedang ada masalah dan mau curhat boleh berbagi dengan saya untuk meningkatkan performanya tadi. Biar jam terbangnya banyak kan, kalau di anak-anak kan lebih enak gitu kalau menurut saya gitu. Kemudian ini lagi ya, mungkin waktunya nanti yang akan saya perhitungkan gitu. Jadi coaching pertama dengan si A berapa waktunya, gitu sih. Mungkin itu Pak Edi. Iya, berarti yang saya pahami Ibu nanti pertama-tama untuk meningkatkan performa ini pertama Ibu akan mungkin coaching dengan anak-anak dulu ya, dengan menawarkan siapa yang ingin curhat atau masalahnya. Kemudian yang kedua, Ibu juga akan memperbaiki di waktunya Bu ya, supaya jangan terlalu lama, jangan juga terlalu pendek. Itu sudah bisa menemukan coach sudah menemukan solusinya. Baik Ibu, terima kasih, selamat ya sudah berhasil mengcoaching Pak Ahmad Muzamil dan juga sudah ada rencana-rencana untuk perbaikan kompetensi coachingnya ke depan dengan latihan dengan anak-anak. Baik Ibu, terima kasih Pak Edi. Lain waktu saya juga ini ya minta bantuan Pak Edi untuk jadi observasi lagi gitu untuk membandingkan coaching pertama dan coaching kedua gitu ya. Baik, siap Bu. Nah ini kita berada di penghujung waktu nih, kita kira-kira Ibu apa sih yang bisa Ibu katakan dari proses supervisi coaching yang Ibu lakukan hari ini dengan saya hari ini Bu? Apa yang didapatkan dari proses ini? Dari proses supervisi dengan Pak Edi, saya menjadi tahu gitu ya hal-hal apa yang perlu saya pertahankan dan hal-hal apa yang perlu saya kembangkan lebih baik lagi untuk bisa melakukan coaching, meningkatkan kompetensi coaching saya. Itu Pak Edi. Terima kasih banyak. Oke, terima kasih Ibu. Selamat dan semoga dalam coaching berikutnya akan berhasil dan menjadi coach yang luar biasa bagi anak-anak dan rekan-rekan sejawat. Terima kasih Bu, kita akhiri dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh.